Halo, Peter Doctor here. Hari ini gue mau bahas tentang masalah paru-paru basah. Karena banyak sekali teman-teman yang mungkin masih sedikit kurang paham tentang paru-paru basah. Dan banyak yang bilang kalau vape itu bisa menyebabkan paru-paru basah. Terutama karena yang disedot itu uap air. Makanya apakah bisa bikin paru-paru basah atau enggak? Makanya kita akan bahas sekarang supaya kalian semua nggak bingung lagi. Tidak lupa juga kalau hari ini video disponsori oleh Puff Pot Close System. Ini adalah pot bikinan dari anak bangsa. Jadi ini adalah karya anak bangsa yang harus kalian support. Dan juga rasa-rasanya ini cukup mirip dengan rokok sebenarnya. Makanya gue sangat setuju kalau Puff Pot ini bisa digunakan untuk kalian yang ingin berpindah dari rokok ke vape. Dan juga untuk teman-teman vapers hybrid yang mungkin masih nge-vape tapi ya masih colong-colong ada ngerokoknya juga, ini bisa dipakai banget nih untuk ngobatin dari habit merokok kalian. So, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Oke, jadi paru-paru basah itu sebenarnya hanya kiasan bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa paru-paru itu tertumpuk cairan sehingga dibilangnya paru-paru basah. Sedangkan sebenarnya paru-paru itu kan harusnya tidak ada cairannya sama sekali, hanya isinya udara aja. Nah, ada sih sebenarnya cairannya, tapi hanya untuk melapisi aja, nggak sampai menggenang ke bawah. Oke, jadi paru-paru basah ini adalah salah satu peradangan. Peradangan yang terjadi pada paru-paru, mau itu sebelah, bagian kiri aja atau bagian kanan, atau kedua-duanya. Dan juga paru-paru basah ini paling sering disebabkan oleh infeksi. Bisa infeksi bakteri, bisa infeksi jamur, bisa infeksi virus. Nah, jadi ada 3 macam. So, kalau misalkan gara-gara, dok, misalkan gua pakai vape yang isinya uap air, kan disedotnya, apakah itu bisa bikin paru-paru basah? Jawabannya, tidak. Makanya, kalian jangan sembarangan untuk langsung bikin, oh, lu kan ngisepnya uap air, bro, makanya bisa bikin paru-paru basah. Ini ada liquid nih yang tertimbun warna coklat di bawah bagian paru-paru gua nih pas gua di ronsen. Ya, bukan liquidnya Bambang yang tertimbun, tapi memang karena ada infeksi, makanya badan itu kan melawan dan ada sisa-sisa dari perlawanannya yang menimbun. Salah satunya misalkan, gampangnya gini analoginya, kalau misalkan kalian terluka, misalkan di bagian sini nih kalian luka, terus lukanya cukup dalam. Nah, biasanya kan suka basah terus. Nah, itu adalah salah satu dari sistem mekanisme pertahanan tubuh. Saat dia selesai melawan, ada banyak bakteri-bakteri yang sudah kalah dan dikeluarkan dari tempat peperangan itulah intinya. Analoginya kayak gitu. Biar lebih gampang kalian mencernanya. Nah, sekarang kita akan bahas gejala paru-paru basah. Ada apa aja? Bisa batuk kering. Tapi bisa juga batuk berdahak, yang dahaknya itu warnanya kuning, coklat, hijau, kemerahan, atau darah. Bisa juga ada nyeri dada yang bertambah parah ketika batuk, nafas berat, terasa sesak, bahkan ketika sedang istirahat. Karena kalau penyakit jantung, biasanya kalau istirahat itu dia nggak sesak. Bisa demam, menggigil, sering berkeringat. Karena ya tadi ada infeksi. Infeksi itu ciri-cirinya salah satunya adalah demam yang tinggi. Kehilangan nafsu makan, bisa juga kerasa capek, kelelahan, dan juga nggak berenergi. Bisa juga mual, muntah, diare, dan jantung berdebar juga. Kayak gitu. Nah, paru-paru basah ini bisa menyerang semua orang dengan daya tahan tubuh yang drop atau yang turun. Salah satunya ya kalau bayi biasanya lebih gampang untuk kena karena ya daya tahan tubuhnya kan pasti lebih rendah lah dibanding sama orang dewasa. Tapi penggunaan vape yang berlebihan itu bisa bikin imun tubuh juga ngedrop. Makanya gue tetap sarankan teman-teman untuk selalu pakai vape secara bertanggung jawab. Dan juga jangan over dalam penggunaan, karena semua yang over itu tidak pernah baik, mau apapun itu. Tapi kalau misalkan kalian pakainya secara bertanggung jawab dengan alasan yang memang seharusnya, misalkan, dok, gue ingin mengurangi racun-racun dari rokok, makanya kenapa gue pindah ke vape. Itu jadi hal yang lebih baik. Tapi kalau kalian hanya pakai untuk gaya-gayaan, menurut gue sih jangan. Beriringan dengan masalah dari COVID atau coronavirus 19 ini, memang banyak juga yang bertanya tentang paru-paru. Karena ya ini kan salah satu sistem yang diganggu juga oleh coronavirus. Makanya, kenapa gue bahas paru-paru basah hari ini.
Mungkin untuk kalian yang ingin lebih tahu lagi, lebih banyak tanya lagi, boleh taruh di komen pertanyaan kalian apa. Nanti akan gue jawab. Dan juga kalian boleh main-main ke Instagram gue @btsdokter. Dan juga kalau misalkan kalian suka, share sama teman-teman kalian, bisa like juga. Kalau menurut kalian video ini tidak seru atau tidak menyenangkan, ya boleh dislike juga. Dan jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan kalian. Keep healthy, stay alive, dan I'll see you on the next video. BTS sign out. Bye.